Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk terus belajar, melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih lapang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Di tengah perjalanan jauh dan perbedaan budaya, bagaimana seorang muslim tetap menjaga salatnya? Dalam video ini kita akan menyimak bagaimana meningkatnya wisata muslim mendorong Jepang untuk mulai memikirkan ruang salat sebagai bagian dari keramahan yang lebih inklusif dan penuh penghormatan terhadap iman. Mari kita lihat bagaimana sebuah ruang kecil yang tenang dapat menjadi simbol besar dari toleransi dan saling memahami di dunia yang semakin terbuka. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada yang lain, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus belajar melihat dunia dengan lebih bijak, lebih adil, dan lebih beradab. Jepang dikenal sebagai negeri dengan budaya yang tertib, bersih, dan sangat menghargai tamu. Namun seiring meningkatnya jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang, muncul satu pertanyaan sederhana tapi penting. Di mana mereka bisa menunaikan salat? Pertanyaan ini kini mulai dijawab, bukan dengan pembangunan masjid besar-besaran, tetapi dengan pendekatan yang lebih sederhana dan justru lebih manusiawi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan asing ke Jepang mencetak rekor baru. Menariknya, ratusan ribu diantaranya datang dari negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam periode Januari hingga November tahun lalu saja, sekitar 560 ribu wisatawan berasal dari Indonesia, 540 ribu dari Malaysia, dan sekitar 240 ribu dari kawasan Timur Tengah. Mereka datang untuk menikmati kuliner Jepang, budaya pop, hingga keindahan musim semi dan gugur. Namun bagi wisatawan muslim, ada satu tantangan yang sering muncul di tengah perjalanan. Menjaga kewajiban salat 5 waktu. Di banyak negara muslim, menemukan masjid atau musala bukanlah masalah. Namun di Jepang, fasilitas salat belum tersedia secara merata. Masalahnya bukan pada penolakan, melainkan pada keterbatasan ruang, rendahnya permintaan di daerah tertentu, serta belum meratanya pemahaman. Akibatnya, sebagian wisatawan merasa harus salat di tempat yang kurang ideal atau bahkan menunda ibadah, sesuatu yang tentu mengurangi kenyamanan spiritual dalam perjalanan. Menariknya, pemerintah Jepang tidak memandang solusi ini sebagai kebutuhan membangun masjid besar. Sebaliknya, Japan Tourism Agency mendorong pendekatan yang lebih fleksibel. Hotel, bandara, stasiun, dan pusat perbelanjaan dianjurkan untuk menyediakan ruang tenang dan bersih, memberi penanda yang jelas,
serta meningkatkan kesadaran staf terhadap kebutuhan Muslim. Bahkan sekat sementara pun dinilai cukup, asalkan niat untuk menghormati ada. Pendekatan ini menunjukkan satu hal penting, keramahan tidak selalu harus mahal atau megah. Di ajang World Exposition Osaka, misalnya, panitia menyediakan ruang salat di dekat Forest of Tranquility, tepat di pusat lokasi acara. Sementara itu, Bandara Haneda Tokyo telah memiliki ruang salat sejak 2014 dan pada tahun fiskal 2024 digunakan hampir 2.000 orang per bulan. Ruang salat juga tersedia di stasiun JR Tokyo dan Osaka, serta di kawasan wisata populer seperti Kyoto dan Nara. Namun di wilayah seperti Shikoku dan Kyushu, fasilitas semacam ini masih sangat terbatas karena faktor ruang dan permintaan. Seorang pakar studi Muslim di Jepang, Profesor Hirofumi Tanada, mengingatkan bahwa frekuensi dan durasi salat saat bepergian bisa berbeda bagi setiap orang. Karena itu, ia menganjurkan sikap saling memahami dan fleksibel, baik dari pihak wisatawan maupun penyedia fasilitas. Sementara itu, akademisi lain menekankan pentingnya melibatkan Muslim lokal dalam menentukan lokasi ruang salat, agar kebijakan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar fungsional. Kisah ini mengajarkan kita bahwa toleransi tidak selalu berbentuk slogan besar, yang memungkinkan seseorang bersujud dengan khusyuk meski jauh dari kampung halaman. Bagi Jepang, ini bukan hanya soal pariwisata, tetapi tentang bagaimana keramahan budaya bertemu dengan penghormatan terhadap iman. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemudahan dalam beribadah adalah bagian dari rahmat Allah. Dan ketika sebuah bangsa berusaha memahami kebutuhan iman orang lain, disitulah nilai kemanusiaan dan toleransi menemukan maknanya. Semoga Allah senantiasa memberi kita kemudahan dimanapun kita berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.